Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Bayangkan Anda berdiri di tepi jurang. Dunia terhampar luas di hadapan Anda. Mundurkah Anda karena takut? Atau merentangkan sayap dan melesat tinggi? Hari ini, kita akan menempa tekad baja yang mengubah anak laki-laki menjadi pria sejati. Ini adalah perjalanan pahlawan Anda. Selamat datang di jalan seorang pria. Para pria, hari ini, kita menyelami makna sejati menjadi pria. Di dunia masa kini, pertanyaan ini telah menghantui masyarakat selama ribuan tahun. Namun, sekarang kita akan memotong kebisingan itu. Kita tidak di sini untuk menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat yang terus berubah. Kita di sini untuk mengungkap kebenaran abadi tentang tugas, kekuatan, dan kebijaksanaan. Kita akan menimba hikmah dari para filsuf stoik, pria-pria yang ribuan tahun lalu berjuang dengan pertanyaan yang sama seperti kita hari ini. Wawasan mereka telah membimbing kaisar, pejuang, dan pemimpin sepanjang sejarah. Tapi jangan salah, ini bukan pelajaran sejarah. Ini tentang Anda, di sini, saat ini. Di akhir perjalanan kita hari ini, Anda akan lebih memahami jalan Anda sebagai pria. Anda akan dipersenjatai dengan kebijaksanaan praktis untuk menghadapi tantangan hidup secara langsung. Jadi, siapkah Anda melangkah menuju kekuatan Anda? Mari kita mulai. Bab 1. Tempat penempaan cobaan. Tempat penempaan cobaan. Seperti logam cair yang dibentuk oleh panas dan tekanan hebat. Karakter seorang pria ditempa dalam kobaran cobaan. Menjadi pria baik itu mudah ketika hidup berjalan mulus. Namun, kekuatan sejati Anda terungkap ketika Anda berada di ujung tanduk. Ambil contoh Marcus Aurelius, salah satu kaisar terbesar Roma. Selama masa pemerintahannya, wabah Antonine menghancurkan kekaisaran. Jutaan orang meninggal, ekonomi ambruk. Namun, di tengah bencana ini, Marcus menulis, Anda punya kuasa atas pikiran Anda, bukan peristiwa luar. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Marcus memahami kebenaran mendasar. Kita tak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tapi kita punya kendali penuh atas cara kita merespons. Saat menghadapi tantangan, apakah Anda runtuh seperti rumah kartu atau berdiri teguh seperti gunung? Pilihan ada di tangan Anda, dan pilihan itu mendefinisikan Anda sebagai pria. Tapi inilah intinya, para pria, cobaan bukan hanya sesuatu untuk ditahan. Itu adalah peluang. Setiap tantangan yang Anda hadapi adalah kesempatan untuk tumbuh lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih mampu. Jadi, ketika hidup melemparkan bola melengkung, ingatlah, Anda tidak sedang dihukum. Anda sedang diinisiasi. Rangkul tantangan itu, belajar darinya, tumbuh melaluinya. Karena di sisi lain dari perjuangan itu, Anda akan menemukan pria yang seharusnya Anda jadi. Sekarang, setelah kita memahami bagaimana cobaan membentuk kita, mari jelajahi pilar-pilar utama yang mendefinisikan kejantanan sejati. Bab 2. Pilar-pilar kejantanan. Para pria, jika kejantanan adalah sebuah kuil, ia akan berdiri di atas 4 pilar yang tak tergoyahkan. Ini bukan sekadar konsep abstrak, melainkan dinding penyangga karakter Anda. Pertama, ada keberanian, bukan ketiadaan rasa takut, melainkan kemauan untuk bertindak meski ketakutan ada. Ini adalah melangkah ke arena kehidupan, mengetahui Anda mungkin terjatuh, tapi bersedia bangkit kembali setiap saat. Ini adalah pemadam kebakaran yang menerobos gedung yang terbakar ketika setiap insting memintanya untuk lari. Ini adalah Anda menghadapi ketakutan secara langsung. Entah itu meminta promosi, memperjuangkan kebenaran, atau mengakui kesalahan Anda. Selanjutnya, integritas. Ini adalah keselarasan antara kata dan tindakan Anda. Melakukan hal yang benar, bahkan ketika tak ada yang melihat. Seperti kata Marcus Aurelius, jangan buang waktu berdebat tentang apa itu pria baik. Jadilah satu
Integritas adalah janji Anda kepada diri sendiri tentang siapa Anda dan apa yang Anda perjuangkan. Pilar ketiga adalah ketangguhan. Hidup akan menjatuhkan Anda, itu jaminan. Ketangguhan adalah kemampuan Anda untuk bangkit, membersihkan debu, dan terus melangkah maju. Ini adalah atlet yang menderita cedera yang mengancam karir, menjalani bulan-bulan rehabilitasi yang melelahkan, dan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah Anda, menghadapi kegagalan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai batu loncatan menuju tujuan Anda. Terakhir, welas asih. Beberapa mungkin terkejut melihat ini di sini. Tapi jangan salah, welas asih adalah kekuatan, bukan kelemahan. Ini adalah kemampuan untuk melihat kemanusiaan dalam diri orang lain, mengulurkan tangan kepada yang membutuhkan, dan menjadi pilar dukungan bagi orang-orang yang Anda cintai. Seperti kata Seneca, filsuf stoik lainnya, di mana ada manusia, di sana ada kesempatan untuk kebaikan. Keberanian, integritas, ketangguhan, dan welas asih. Ini adalah pilar-pilar kejantanan. Mereka bukan bawaan, melainkan keterampilan untuk dikembangkan, otot untuk diperkuat. Jadi, tanyakan pada diri Anda, seberapa kokoh pilar Anda, mana yang perlu diperkuat? Ingat, kekuatan sejati bukan tentang mendominasi orang lain, melainkan menguasai diri sendiri. Kemenangan terbesar adalah menaklukkan diri sendiri. Kata Plato, di bab berikutnya, kita akan menjelajahi cara praktis untuk memperkuat setiap pilar ini. Tapi untuk saat ini, luangkan waktu untuk merenungkan keempat kebajikan ini. Bagaimana Anda bisa mewujudkannya lebih penuh dalam kehidupan sehari-hari? Sekarang, setelah kita meletakkan dasar kejantanan, mari menyelami seni penguasaan diri. Bab 3, Seni Penguasaan Diri. Para pria, selamat datang di medan perang sejati yang ada di antara telinga Anda. Seni penguasaan diri adalah kunci untuk membuka potensi penuh Anda sebagai pria. Filsuf stoik Epictetus pernah berkata, tak ada pria yang benar-benar bebas jika ia bukan tuan atas dirinya sendiri. Pikirkan sejenak. Anda bisa punya semua uang dan kekuasaan di dunia, tapi jika Anda tak bisa mengendalikan pikiran dan tindakan Anda, apakah Anda benar-benar bebas? Penguasaan diri adalah tentang mengambil kendali atas hidup Anda. Ini tentang merespons, bukan bereaksi. Ini adalah perbedaan antara menjadi daun yang ditiup angin dan pohon yang berdiri kokoh melawan badai. Tapi inilah intinya. Penguasaan diri bukan tentang menekan emosi atau menyangkal keinginan. Ini tentang memahami, menyalurkan, dan menggunakannya sebagai bahan bakar, bukan membiarkannya menguasai Anda. Salah satu alat terkuat dalam mengejar penguasaan diri adalah memahami apa yang disebut Epictetus sebagai dikotomi kendali. Bayangkan dua lingkaran, satu di dalam, satu di luar. Di lingkaran dalam, ada hal-hal yang bisa Anda kendalikan langsung. Pikiran, tindakan, dan respons Anda terhadap peristiwa. Di lingkaran luar, ada segalanya. Tindakan orang lain, cuaca, ekonomi, masa lalu. Penguasaan diri sejati datang dari memfokuskan energi Anda pada lingkaran dalam. Anda tak bisa mengendalikan kemacetan lalu lintas, tapi Anda bisa mengendalikan cara Anda meresponsnya. Anda tak bisa mengendalikan hinaan seseorang, tapi Anda bisa mengendalikan apakah itu merusak hari Anda. Lalu, bagaimana kita mengembangkan penguasaan diri? Pertama, mulailah dengan kesadaran diri. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk duduk diam dan mengamati pikiran Anda. Jangan menilai atau mengubahnya, hanya amati. Kedua, buat jurnal. Di akhir hari, renungkan tindakan Anda. Di mana Anda berhasil menunjukkan pengendalian diri? Di mana emosi menguasai Anda? Apa yang bisa Anda tingkatkan besok? Ketiga, latih penundaan kepuasan. Saat Anda ingin menikmati sesuatu, minuman, pembelian, atau sekadar memeriksa ponsel, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar membutuhkan ini sekarang? Kadang jawabannya adalah ya, dan itu tidak masalah. Tapi seringkali, Anda akan menemukan bahwa Anda bisa melakukannya tanpa itu. Orang yang menaklukkan dirinya sendiri adalah pejuang terhebat, kata Konfusius. Ingat, penguasaan diri adalah perjalanan seumur hidup.
Anda tak akan mencapainya dalam semalam. Tapi setiap kali Anda memilih disiplin daripada dorongan, merespons dengan akal sehat daripada emosi, Anda mengambil langkah dalam perjalanan itu. Saya menantang Anda, selama seminggu ke depan, fokuslah pada lingkaran kendali Anda. Ketika sesuatu membuat Anda frustrasi, tanyakan, apakah ini sesuatu yang bisa saya kendalikan? Jika tidak, lepaskan. Jika ya, bertindaklah. Anda akan kagum melihat bagaimana perubahan sederhana ini bisa mengubah hidup Anda. Bab 4. Pikiran Pejuang. Para pria, di zaman kuno, senjata terbesar seorang pejuang bukan pedang atau perisainya, melainkan pikirannya. Hari ini, kita mungkin tak menghadapi musuh di medan perang, tapi kita tetap berjuang dengan caranya sendiri. Pertempuran kita terjadi di ruang rapat, hubungan, dan yang terpenting, di dalam diri kita sendiri. Pikiran pejuang adalah tentang membangun ketangguhan mental. Ini tentang berdiri teguh saat hidup mencoba menjatuhkan Anda. Ini tentang maju terus meski setiap serat tubuh Anda berteriak untuk menyerah. Epictetus, seorang filsuf stoik yang memulai hidup sebagai budak dan menjadi salah satu guru paling dihormati di Roma, berkata, "Bukan apa yang terjadi pada Anda, melainkan bagaimana Anda bereaksi yang penting." Ini adalah esensi dari pikiran pejuang. Anda tak selalu bisa mengendalikan keadaan, tapi Anda selalu bisa mengendalikan respons Anda. Lalu, bagaimana kita menumbuhkan ketangguhan mental ini? Berikut 3 strategi kunci. Pertama, rangkul ketidaknyamanan. Pertumbuhan terjadi di luar zona nyaman Anda. Mulailah dari hal kecil, mandi air dingin, berpuasa sehari, atau dorong diri Anda lebih keras saat berolahraga. Latih pikiran Anda untuk nyaman dengan ketidaknyamanan. Ingat, ketidaknyamanan itu sementara, tapi kekuatan yang Anda peroleh abadi. Kedua, visualisasikan kesuksesan. Sebelum menghadapi situasi menantang, luangkan waktu untuk memejamkan mata dan bayangkan diri Anda berhasil. Ini bukan angan-angan kosong. Ini adalah latihan mental. Atlet, tentara, dan para pelaku terbaik di setiap bidang menggunakan teknik ini. Pikiran Anda tak selalu bisa membedakan antara visualisasi nyata dan kenyataan. Manfaatkan ini. Ketiga, ubah cara pandang terhadap tantangan. Setiap rintangan adalah peluang terselubung. Kehilangan pekerjaan, itu kesempatan untuk mengejar passion Anda. Hubungan berakhir, itu peluang untuk pertumbuhan dan penemuan diri. Ambil inspirasi dari Cato yang muda, seorang negarawan Roma, yang dikenal karena prinsipnya yang teguh. Saat menghadapi keruntuhan Republik Roma, ia tak melihat kekalahan, melainkan kesempatan untuk memperjuangkan nilai-nilainya, meski peluangnya kecil. Rintangan menuju tindakan justru memajukan tindakan. Apa yang menghalangi menjadi jalan, kata Marcus Aurelius. Kutipan ini merangkumnya dengan sempurna. Rintangan bukanlah penghalang, itu adalah jalan. Mengembangkan pikiran pejuang bukan tentang menjadi tak kenal takut, melainkan merasakan ketakutan dan tetap maju. Ini tentang melihat tantangan hidup bukan sebagai beban, melainkan sebagai peluang untuk membuktikan diri Anda. Jadi, saat Anda menghadapi tugas berat, percakapan sulit, atau kemunduran pribadi, ingatlah, Anda punya pikiran seorang pejuang. Anda punya kekuatan untuk menghadapi tantangan apapun. Anda punya kuasa untuk mengubah rintangan menjadi peluang. Bab 5. Kode Pria Sejati. Para pria, kita telah menempa pikiran pejuang. Tapi kekuatan sejati bukan hanya tentang menaklukkan tantangan. Ini tentang bagaimana kita bersikap dalam kemenangan dan kekalahan. Masuklah ke kode pria sejati. Seni menyeimbangkan kekuatan dengan keanggunan dan kekuatan dengan penghormatan. Di dunia saat ini, menjadi pria sejati mungkin terasa kuno. Tapi jangan salah, ini lebih penting dari sebelumnya. Ini tentang memiliki kekuatan untuk bersikap baik, keberanian untuk rentan, dan kebijaksanaan untuk tahu kapan harus teguh dan kapan harus mengalah. Inti dari kode pria sejati adalah penghormatan terhadap orang lain dan diri Anda sendiri. Konfusius berkata, "Hormati diri sendiri dan orang lain akan menghormati Anda." Ini adalah prinsip sederhana, namun dasar dari semua hubungan positif. Penghormatan bukan hanya tentang gerakan besar, melainkan pada hal-hal kecil,
membuka pintu, mendengarkan dengan penuh perhatian, menepati janji. Tindakan kecil ini bukan tanda kelemahan, melainkan wujud kekuatan dan kepercayaan diri. Selanjutnya, ada kehormatan. Kehormatan bukan sekadar konsep abstrak, melainkan panduan praktis untuk pengambilan keputusan. Saat menghadapi pilihan sulit, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini terhormat? Apakah saya akan bangga jika tindakan saya diketahui? Pikirkan Cincinnatus, seorang negarawan Roma. 2 kali ia diberi kekuasaan absolut untuk menyelamatkan Roma dari krisis. 2 kali pula ia secara sukarela melepaskan kekuasaan itu setelah tugasnya selesai. Itulah kehormatan dalam tindakan. Tapi menjadi pria sejati bukan berarti menjadi penutup. Ini tentang tegas tanpa agresif, memperjuangkan kebenaran dengan penuh hormat dan martabat. Saat Anda tak setuju dengan seseorang, serang idenya, bukan orangnya. Gunakan pernyataan "saya" untuk mengungkapkan perasaan tanpa menyalahkan. Saya merasa frustrasi ketika jauh lebih efektif daripada kamu selalu. Pria sejati adalah keseimbangan halus antara ketangguhan batin dan sikap luar yang terkendali. Kata Paul Fussell, keseimbangan ini adalah kuncinya. Anda bisa kuat tanpa keras, percaya diri tanpa arogan. Dan inilah kebenaran yang sering terlewat. Dibutuhkan kekuatan untuk mengakui kesalahan. Pria sejati tak takut meminta maaf atau menunjukkan kerentanan. Itu bukan tanda kelemahan, melainkan integritas dan kesadaran diri. Kode pria sejati bukan tentang mematuhi aturan etiket kuno. Ini tentang menjadi versi terbaik dari diri Anda, memperlakukan orang lain dengan hormat, dan menjalani hidup dengan kehormatan dan martabat. Saya menantang Anda, dalam interaksi Anda minggu ini, wujudkan kode pria sejati secara sadar. Hormati orang lain, bahkan mereka yang mungkin tak pantas mendapatkannya. Teguh pada prinsip Anda, tapi terbuka pada perspektif lain. Jadilah pria yang dihormati, bukan karena ditakuti, melainkan karena dihargai. Bab 6, Pembangun Warisan. Kita telah sampai pada bab terakhir. Kita telah menempa karakter, mengasah pikiran, dan menyempurnakan sikap kita. Kini saatnya melihat melampaui diri kita sendiri dan memikirkan jejak yang akan kita tinggalkan di dunia ini. Disinilah kita menjadi pembangun warisan. Apa yang kita lakukan sekarang bergema dalam keabadian, kata Marcus Aurelius. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa tindakan kita hari ini membentuk dunia esok. Warisan Anda bukan hanya apa yang Anda tinggalkan saat pergi, melainkan dampak yang Anda ciptakan setiap hari. Tapi inilah intinya tentang warisan. Ini bukan tentang kejayaan atau pengakuan. Ini tentang kontribusi, tentang memperbaiki dunia karena keberadaan Anda. Pikirkan warisan dalam 3 lingkaran yang meluas: keluarga, komunitas, dan masyarakat. Pertama, keluarga. Disinilah warisan Anda dimulai. Ini ada pada nilai-nilai yang Anda tanamkan pada anak-anak Anda, dukungan yang Anda berikan pada pasangan, dan penghormatan yang Anda tunjukkan pada orang tua. Ini ada pada momen tawa, pundak yang ditawarkan saat air mata, dan tradisi yang Anda ciptakan dan junjung. Selanjutnya, komunitas. Di sini Anda memperluas pengaruh Anda melampaui lingkaran terdekat. Sukarelawan di badan amal lokal, bimbing seorang pemuda, aktif di lingkungan Anda. Tindakan kecil pelayanan bisa menciptakan riak yang meluas, jauh melampaui apa yang bisa Anda lihat. Terakhir, masyarakat. Ini mungkin terasa menakutkan, tapi perubahan global dimulai dari tindakan individu. Dukung tujuan yang Anda percayai. Gunakan keterampilan Anda untuk memecahkan masalah. Perjuangkan kebenaran meski itu tidak populer. Pikirkan kembali kisah Cincinnatus. Ia tak mencari kekuasaan atau kejayaan. Ia hanya menjawab panggilan tugas saat masyarakatnya membutuhkan. Dan dengan demikian, ia meninggalkan warisan yang masih kita bicarakan ribuan tahun kemudian. Membangun warisan bukan tentang gerakan heroik besar. Ini tentang tindakan positif yang konsisten sepanjang waktu. Ini tentang menjalani nilai-nilai Anda setiap hari, dalam setiap interaksi. Ada pepatah yang mengatakan, masyarakat menjadi hebat ketika orang tua menanam pohon, yang naungannya mereka tahu tak akan pernah mereka nikmati. Ini adalah esensi dari berpikir warisan.
Menciptakan nilai yang melampaui hidup Anda sendiri. Saya menantang Anda. Pikirkan warisan yang ingin Anda tinggalkan. Bagaimana Anda ingin dikenang? Jejak apa yang ingin Anda buat di dunia? Lalu, mulailah hidupkan warisan itu hari ini. Jadilah pria yang ingin Anda kenang. Makna sejati hidup adalah menanam pohon. Di bawah naungannya Anda tak berharap untuk duduk, kata Nelson Henderson. Ingat, setiap interaksi adalah kesempatan untuk membangun warisan Anda. Setiap pilihan adalah bata dalam monumen hidup Anda. Bangunlah dengan niat, bangunlah dengan tujuan. Bangunlah agar abadi. Penutup, para pria, kita telah sampai di akhir perjalanan kita. Tapi dalam banyak hal, ini hanyalah awal. Kita telah menjelajahi tempat penempaan cobaan, pilar-pilar kejantanan, seni penguasaan diri, pikiran pejuang, kode pria sejati, dan jalan pembangun warisan. Kita telah belajar bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari mendominasi orang lain, melainkan dari menguasai diri sendiri. Kita telah melihat bahwa keberanian bukan ketiadaan ketakutan, melainkan kemauan untuk bertindak meski ketakutan ada. Kita telah menemukan bahwa penghormatan dan kehormatan bukan konsep kuno, melainkan prinsip abadi yang membimbing kita menuju versi terbaik diri kita. Anda harus menjadi perubahan yang ingin Anda lihat di dunia, kata Mahatma Gandhi. Kutipan ini merangkum semua yang kita bahas hari ini. Tugas Anda sebagai pria bukan hanya untuk ada di dunia, melainkan untuk secara aktif membentuknya menjadi lebih baik. Sekarang apa? Saya menantang Anda untuk merenungkan apa yang telah Anda pelajari hari ini. Tanyakan pada diri Anda, bagaimana saya bisa merangkul cobaan sebagai peluang untuk tumbuh? Pilar kejantanan mana yang perlu saya perkuat? Bagaimana saya bisa mempraktikkan penguasaan diri dalam kehidupan sehari-hari? Di mana saya bisa menerapkan pikiran pejuang untuk mengatasi tantangan saya? Bagaimana saya bisa lebih mewujudkan kode pria sejati dalam interaksi saya? Warisan apa yang ingin saya bangun mulai hari ini? Ini bukan sekadar pertanyaan retoris. Luangkan waktu untuk menjawabnya. Tulis pikiran Anda, buat rencana tindakan. Ingat, menjadi pria bukan tentang menyesuaikan diri dengan cetakan orang lain. Ini tentang menjadi versi terbaik dari diri Anda dan menggunakan kekuatan itu untuk memengaruhi dunia secara positif. Terima kasih telah bergabung dengan saya di Jalan Seorang Pria. Saya harap Anda menemukan nilai dalam perjalanan kita bersama. Jika iya, sukai video ini dan bagikan kepada seseorang yang mungkin mendapat manfaat. Di kolom komentar, saya ingin mendengar pendapat Anda. Apa yang resonan dengan Anda? Tantangan apa yang Anda hadapi dalam perjalanan Anda sebagai pria? Dan jika Anda ingin lebih, tetap ikuti. Video berikutnya akan menyelami lebih dalam strategi praktis untuk membangun ketangguhan dalam menghadapi cobaan. Sampai saat itu, berdirilah tegak, tetaplah kuat, dan jangan pernah berhenti berkembang. Ingat, jalan Anda untuk menjadi pria yang lebih baik dimulai sekarang.